Selamat pagi. Hari ini kita masih mempelajari tema 6 pada subtema 1 di pembelajaran yang ketiga pada mata pelajaran PKN dan juga IPS. Mari kita bersama-sama mempelajari pembelajaran kita pada hari ini. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan juga makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling memengaruhi antara satu dengan yang lainnya, bahkan antar keduanya saling berkaitan. Makhluk hidup juga dapat memengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi sejuk. Hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu dan curah hujan di suatu tempat. Beberapa contoh benda mati seperti matahari, hujan, batu, tanah, dan juga air. Sedangkan makhluk hidup ada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang lebih baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia? Hubungan manusia dengan lingkungan, yang pertama menyesuaikan diri dengan lingkungan, yang kedua manusia dapat memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Dikatakan menyesuaikan diri berarti caranya dengan mempelajari peristiwa alam di lingkungannya. Kemudian petani dapat menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tumbuh dengan baik. Ketiga, nelayan memiliki waktu berlayar sesuai cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh banyak ikan. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yaitu kedua, contohnya manusia dapat membuat hujan buatan untuk menanggulangi kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mempelajari tentang konvensi hak-hak anak. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karena itu, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik, mendapatkan layanan pendidikan dan juga kesehatan. Banyak anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, pada tanggal 20 November pada tahun 1989, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Dokumen ini juga telah diratifikasi atau disetujui oleh hampir semua pemimpin negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukungnya pada tahun 1996 sampai pada saat ini. Nah, apa saja hak-hak anak? Menurut Konvensi Hak-Hak Anak dapat dikelompokkan dalam 4 golongan, yaitu hak kelangsungan hidup, di mana hak tersebut adalah hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak yang kedua adalah hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi,
kekerasan, dan keterlantaran. Yang ketiga, hak tumbuh kembang, di mana hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Yang keempat adalah hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak-anak tersebut, di mana hak-hak seorang anak sebagai seorang pelajar yaitu hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, hak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, hak mengikuti program pendidikan yang bersangkutan, hak pindah sekolah yang sejajar atau tingkat yang lebih tinggi, kemudian hak memperoleh penilaian hasil belajar, dan juga hak menyelesaikan program pendidikan lebih awal. Hak adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu pada materi pembelajaran berikutnya.